semuanya, selamat malam Pak. Perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik LPP Jakarta. Di sini tujuannya untuk wawancara tugas mata kuliah. Yang memang kita tuh diberi tugas untuk mewawancarai suatu usaha yang memiliki pusat. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea, teman saya Delia, yang itu Fadil, dan teman saya yang ini Ferdi. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Untuk yang pertama itu, bagaimana sih Pak struktur hubungan antara cabang, antara yang pusat dan cabang dalam operasional sehari-hari? Hubungannya itu bagaimana? Hubungannya ya? Hubungannya gimana ya? Struktur hubungannya. Strukturnya ya sebenarnya kita nganggapnya semua cabang sih gitu. Di sini cabang Buatsari, yang di sana cabang Sagan. Nah, kalau kita ngelihat dari struktur distribusi produk atau distribusi bahan baku, itu nanti ada namanya tim logistik. Tim logistik itu tiap pagi dia akan lihat stok closing. Jadi kita menggunakan Google Spreadsheet di jam 4 pagi untuk ngedata nih stok bahan baku gitu. Nah, dari bahan baku itu nanti dicek sama tim logistik untuk dicari kira-kira item mana yang butuh dibelanjakan pagi hari gitu. Oh, misal katakanlah di sini nih berasnya habis nih, di sana berasnya masih. Nah, kita udah tahu tuh stok levelnya berapa di satu hari. Misal di sini stok levelnya 75 kilo. Oh, di sini habis, berarti di hari itu dia harus dikirim 75 kilo. Oh, yang di Sagan katakanlah 20 kilo. Stoknya masih ada 10 kilo. Berarti kita cuma ngirim 10 kilo. Gitu. Jadi secara struktur hubungannya adalah kita based on data. Datanya apa dulu nih? Data penjualan, data logistik, atau data apa? Manpower. Nah, nanti baru nih dari saya ataupun dari tim yang lain akan mengkoordinasikan antara cabang Bebarsari sama cabang Sagan. Kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang nih Pak, sejauh mana kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki cabang dibandingkan dengan kantor pusat? Kalau yang sebenarnya cabang tuh lebih ngikutin aja gitu. Jadi tahap eksekusinya di cabang, tahap pengambilan keputusannya di pusat atau di saya gitu. Apapun, mau bahan baku, mau stok, mau kita punya item khusus yang mau dijual di hari itu. Nah, itu udah termasuk jam operasional nih. Kadang kan susahnya kalau di skala level seperti ini ya Mbak ya, tuh karyawan tuh susah dikontrol. Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak masuk. Nah, kalau udah kayak gitu kita nge-switch tuh. Oh, tim mana yang bisa di backup atau tim mana yang bisa ditukar-tukar. Nah, jadi eksekutornya adalah di cabang, tapi pengambilan keputusannya tetap di saya. Terus untuk tujuan utama perusahaan pusat nih membentuk dan mengelola cabang itu apa Pak? Satu, pasti kita ngelihat dari potensi penjualannya. Yang kedua, pasti kenapa harus main cabang, karena F&B itu unik. Jadi satu titik ke titik yang lain itu dia punya daya maksimal customer. Dia nggak bisa gede banget. Gitu. Misal kayak gacuan itu standar salesnya dia 50 sampai 70 juta. Bisa nggak 100 juta? Nggak bisa. Gitu. Karena kenapa? Populasinya cuma segitu. Nah, termasuk di kelas penyetan. Kelas penyetan ya mentok-mentok berapa sih? Paling sales 10 juta. Di atas itu nggak bisa. Di atas itu harusnya apa? Ngebuka titik lain. Gitu. Termasuk kenapa di Sagan ya. Sagan itu titik untuk nge-cover customer antara market anak UNY, kemudian anak UKDW, anak UGM, termasuk teman-teman LPP ya. Itu pasti kan tempat tinggal kalian nggak jauh-jauh dari sekitar Klitren. Gitu. Makanya kita ambil di market tengah kota. Kayak gitu. Terus sini covernya mana? Anak UPN, anak Sanata Dharma, anak UP 45, nah, banyak banget. Gitu. Kita ngedeketin populasi yang memang itu customer kita. Customer kita siapa? Pasti mahasiswa. Gitu. Apakah selain mahasiswa ada mahasiswa karyawan? Family masuk nggak? Nggak. Family nggak masuk.
family yang menengah ke atas ya, nggak masuk. Kenapa? Produknya nggak cocok. Gitu. Tapi kalau family yang menengah ke bawah mungkin iya, tapi produknya cuman tertentu. Misal, belinya lauk doang. Kenapa? Karena dia masak di rumah. Gitu. Family kan kebanyakan masak nasi di rumah karena. Cuman kalau anak kos kan mungkin 80% nggak masak. Apalagi kalau dihitung-hitung, lah beli paket nasi ayam aja sekarang 9.000, nggak repot. Ya nggak beli beras, nggak beli gas, nggak beli apa 9.000 udah. Jadi jauh lebih worth it. Anak kosan itu ya udah makan aja. Entah beli paket yang 7.000, 8.000, 9.000. Nah itulah marketnya kita. Kayak gitu. Mungkin dilanjut oleh teman saya. Boleh? Oke Pak, pertanyaannya bagaimana sistem pencatatan akuntansi antara kantor pusat dan cabang dilakukan? Terpusat atau terpisah? Kita terpusat. Jadi kita menggunakan satu laporan arus kas. Jadi semua pembelanjaan kita hitung, terus kemudian semua uang masuk kita hitung. Jadi kita nggak memperinci per satu toko satu arus kas, nggak ribet gitu. Jadi kita belanja hari ini, katakanlah nih belanja hari ini berapa, 3 juta, ada duit masuk 7 juta, ya udah kita anggap semuanya margin dari 2 toko itu gitu. Jadi jauh lebih simpel, pakai arus kas masuk, arus kas keluar, dah kayak gitu. Berarti yang logistik itu selalu tiap pagi selalu update ya Pak? Kalau logistik beda. Kalau logistik dia cuma akan lihat stok. Iya. Jadi dia berdasarkan data stok sisa, nanti arahnya kemana? Dia lakukan pembelian. Nah, ketika pembelian kan keluar tuh notanya berapa. Nah, nota ini dilaporin nih ke yang bagian pencatatan. Hari ini kita belanja sekian loh. Di total nih. Jadi arus kas keluarnya berapa? Iya. Arus kas keluarnya katakanlah 3 juta nih. Tadi pagi ada arus kas masuk dari closing kemarin katakanlah 7 juta. Udah kelihatan kan? Gross profit simpel kan kayak gitu. Gitu. Bisa nggak detail? Bisa. Tapi effort banget. Iya. Gitu. Nah, kita yang penting kelihatan ada uang masuk, uang keluar dicatat. Sudah. Dan selanjutnya Pak, laporan keuangan apa saja yang wajib dilaporkan cabang kepada kantor pusat dan dalam periode apa? Kita periodenya harian. Laporan keuangan itu satu laporan penjualan. Laporan penjualan biasanya distorkan di jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Itu kita ngecek penjualan di online, penjualan di kris, sama penjualan di cash. Nanti direkonsil cocok apa enggak. Ketika cocok ya udah kita cek di mutasi rekening koran kita. Kalau online sama kris kan dia masuknya di pagi hari. Nah itu kita cocokin. Terus kalau cash nanti kita cocokin sama di kita namanya ada biaya operasional. Jadi setiap pagi kita kasih modal nih ke toko-toko. Gitu. Untuk apa? Untuk bahan-bahan yang memang nggak bisa kita suplai. Misal gas, repot. Ngirim dari sini repot. Padahal beli di toko sebelah ada. Apalagi galon. Terus apalagi mungkin keperluan mendadak lah. Misal kayak listrik. Nah itu biasa menggunakan modal operasional. Nah, nanti kita cocokkan tuh modal operasional, uang cashnya, kemudian nota-nota cocok apa enggak. Ketika cocok ya sudah, ketika nggak cocok kita tanyain kenapa nggak cocok. Ada nota yang memang belum dikolek apa enggak, seperti itu. Terus nanti di siangnya baru kita buat laporan arus kas, uang masuknya berapa dari total penjualan kemarin, terus kemudian belanja hari ini forecastnya berapa. Nah ketahuan tuh langsung gross profit di hari itu berapa, kayak gitu. Terus nanti baru ada satu lagi laporan cash in cash out 1 bulan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 kelihatan nih, misalnya tanggal 1 nih, cash in-nya berapa, cash out-nya berapa, direkap tuh. Jadi akan kelihatan cash in total berapa, cash out total berapa, sama gross profit total berapa. Kayak gitu. Terus ada lagi nanti biasanya lebih ke rekap penggajian. Jadi penggajian setiap karyawan juga ada rekapannya. Kayak gitu. Pada bulanan. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana kantor pusat mengontrol dan mengevaluasi kinerja keuangannya cabang? Kita by target. Jadi sudah ada standar target. Target itu nanti kita lihat dari tenaga kerja. Gitu, tenaga kerjanya misalnya katakanlah targetnya sekian juta.
tenaga kerja yang udah kita set katakanlah 4 orang 5 orang. Nah ketika target itu tercapai berarti secara biaya tenaga kerja itu aman. Tapi ketika targetnya nggak capai berarti harus ada dievaluasi nih. Apakah tenaga kerjanya dikurangin atau tenaga kerjanya ada yang diliburkan dulu supaya tidak membebani penerimaan uang masuk kita. Kayak gitu. Terus sama kalau biaya bahan baku sebenarnya kita lebih lihat rata-rata penjualan sama sisa stok. Karena kan kalau musim kayak gini mungkin lagi bagus ya. Nanti biasanya awal Januari sampai pertengahan Februari trennya agak turun. Kenapa? Kalian libur. Iya. Nah, kalau libur berarti disesuaikan di mana? Disesuaikan di stok bahan baku. Oh, biasa nih kita belanjanya segini. Mungkin karena trennya agak turun, nah kita kurangin. Jadi supaya berapapun belanjanya, rasio gross marginnya tetap kita jaga di angka 42%. 42 sampai 45 lah gitu. Jadi jangan sampai nih kita belanjanya banyak tapi duit masuknya dikit. Akhirnya kan gross marginnya turun. Gitu. Oh, harusnya 42% karena kita belanjanya banyak. Gross marginnya jadi mungkin 35, 30. Kayak gitu. Simpel aja. Mungkin selanjutnya sama saya. Tadi kan teman saya kan sudah banyak bertanya mengenai gambaran umum perusahaan sama pencatatan dan pelaporan keuangan ya Pak ya. Ini saya mau bertanya terkait dengan transaksi internal dan pengendalian. Itu bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi internal antara pusat dan cabang? Misalnya tadi pengiriman barang. Kalau pengiriman barang tadi itu kan berarti melihat dari, makasih Pak, melihat dari stok opening misalnya bahan bakunya gitu ya Pak setiap pagi. Mungkin kalau terkait dana tadi sudah dijawab Bapak juga, itu dilakukannya per bulan menggunakan laporan-laporan misalnya laporan penjualan, cash in check out-nya gitu-gitu ya Pak. Mungkin itu sudah terjawab Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu sejauh mana kantor pusat menetapkan target keuangan cabang dan bagaimana realisasinya? Tadi Bapak juga sudah menjawab kalau setiap cabang itu dilakukan penargetan laba. Ya. Nah, itu seandainya kalau memang tidak tercapai kan tadi kan itu ada antara karyawannya yang dikurangi atau diliburkan. Ya. Kalau sejauh ini kan Pak, dibukanya cabang ini, itu sudah pernah terjadi atau belum Pak? Kita udah pernah. Sudah pernah. Udah pernah. Jadi dulu ya, kita sempat tumbuh tuh hyper growth. Jadi kita pernah buka 8 cabang. Oh, oke. Kita pernah buka 8 cabang. Cuma waktu itu saya ngelakuin kesalahan. Jadi cash flow-nya saya nggak secepat sama marginnya ketika kita buka toko. Toko 1, 2, 3, 4 ini bagus banget. Marginnya tebel. Masuk ke toko 5, 6, 7, ternyata tokonya rugi. Gitu, dan waktu itu kita buka cabang kayak tiap bulan tuh buka cabang. Gitu. Kenapa? Karena kelihatan di toko 1, 2, 3, 4. Oh, satu untung nih. Oke, dapat katakanlah 30 juta. Toko 2 30 juta. Nah, 3 toko untung ada tuh di 100 juta. Nah, ambisi kan? Oh ya udah buka cabang dong. Nah, ketika buka cabang saldonya bukan nambah, tapi malah turun. Gitu, dan itu nggak kerasa. Lama-lama di toko ke-7 baru kerasa. Loh, ini tuh 7 toko, saldo yang biasanya tiap bulan katakan kita bisa dapat saving 100 juta, kok sekarang cuma 30 juta, 40 juta. Wah, problem berarti. Berarti dari 7 toko ternyata 7-nya nggak untung semua. Yang 4 toko malah rugi. Gitu. Sedangkan kita buka tokonya tuh kayak tiap bulan satu. Akhirnya apa? Kita punya saldo habis. Gitu. Terus akhirnya apa? Ya udah, karyawan kita kurangi. Berarti kalau untuk sekarang Pak cabangnya tetap ada 7 atau sudah buku? Sekarang tinggal 2. Tinggal 2. Berarti yang ini sama yang di Pelitan. Yang di Sagan. 2022 tuh puncaknya 8, 2023 kita agak turun dikit. Terus 2026 ini sebenarnya awal tahun itu kita masih ada 4 tuh. Awal tahun 4 kita tutup 2 itu di bulan April setelah Lebaran. Hari terakhir puasa itu kita tutup 2. Kenapa? Karena fraud. Ya, kayak tiap hari itu satu toko tuh bisa ngambilin duit 300-400 ribu. Dan itu semua orang di toko itu udah daripada pusing ribet udah tutup. Gitu. Jadi tahun ini sebenarnya kita punya 4, cuman karena timnya kita nggak kuat, kita tutup 2. Sebenarnya 4 ini posisinya masih bagus, tapi kontrolnya kurang. Nah, daripada saya ribet dan pengen ngamanin arus kas dulu, ya udah 2-nya kita kita tutup dulu. Kayak gitu.
Kemudian Pak, tadi kan banyak kasus ya Pak ya, misal kayak karyawannya yang tidak tanggung jawab misalnya gitu. Ya. Nah, bagaimana sistem pengendalian internal yang Bapak lakukan, yang diterapkan pusat untuk meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan di cabang? Oke, yang pertama pasti by PIC yang bisa kita mintain pertanggungjawabannya. Jadi di satu toko tuh kita punya orang-orang yang memang kita harapkan nih orang yang bisa dipercaya gitu. Kenapa? Karena gini, biasanya fraud itu tuh atau kecurangan itu tuh nggak cuma satu orang, minimal 2 orang 3 orang gitu. Nah, kalau dari tim yang udah kita kasih tanggung jawab aja dia bisa ngedeteksi, ya sudah, itu layer pertama. Layer kedua adalah kita ngelihat dari stoknya ngaco nggak gitu. Misal dikirim 100 nih, sisa 30, harusnya kejual 70 dong. Lah, laporannya juga cuma 60, 10-nya kemana nih gitu. Nah, itu udah kelihatan. Terus yang paling gampang itu sebenarnya kita kasih notice tuh. Jadi kalau misal katakanlah di kita sih sebenarnya udah ada aturan, curang 1 kali ataupun curang cuma 1.000 2.000 ya sudah, kita putus. Iya, kita putus kerjasama. Oh, langsung di... Iya, maling tuh nggak ngelihat nominalnya mas. Iya, Mau 1.000 2.000 kalau dia udah maling ya dia resiko untuk maling ke duit yang lebih gede. Gitu. Saya pernah pengalaman sehari itu kehilangan 1 juta di semua toko. Wah, Sehari 1 juta. Jadi kayak satu toko itu cuma 200.000, tapi kita punya 8 toko. Di total itu 1 juta sampai 1.200.000. Banyak banget yang mainnya kayak 50.000, 100.000 dibagi 3 orang. Semua kayak main gitu, semua kebagian supaya apa? Saling tutup mulut. Iya. Gitu, habis kita hitung semua stok nih, stok hilang nih Pak, 1.200.000-an. Ya udah, ya bersihin satu-satu. berarti langsung ditindaklanjuti, langsung di cut off gitu ya Pak ya, karyawan? Ya satu-satu gitu, nggak mungkin semuanya mas, karena kalau semuanya langsung kita putusin, operasional kita bakal berhenti gitu. Ya udah, satu orang diganti, ditukar. Kalau yang parah banget ya kita tutup sebentar, kita carikan tim baru, baru buka lagi. Gitu. Kalau per cabang gitu Pak, emang karyawannya ada berapaan Pak? Idealnya 3 orang. 3 orang. Idealnya gitu, karena ngelihat salesnya juga, salesnya seberapa besar nih. Gitu. Kalau salesnya ya sesuai target ya 2 orang 3 orang cukup. Tapi kalau salesnya ternyata di atas target nih, bisa 4 bisa 5. Gitu, bisa 4, 5 plus kalau di kondisi tertentu kita bisa ngambil freelance gitu. Jadi freelance datang selesai bayar, bukan sistem kontrak gitu. Kalau yang lain sistem kontrak gitu. Mungkin lanjut sama teman saya. Boleh. Izin bertanya Pak, ini kan tadi untuk pertanyaan saya itu dua udah Bapak jawab nih. Mungkin saya nanya gitu Pak, strategi apa yang dilakukan kantor pusat agar koordinasi dan kinerja cabang tetap efektif nih Pak? Satu, mastiin jam operasional. Jam operasional kita harusnya sih 24 jam. Kalau kondisi timnya semuanya sesuai jadwal ya, harusnya 24 jam gitu. Sini 24 jam sampai 24 jam. Yang kedua, stoknya harus aman nih, sesuai minimal stoknya. Jadi kayak apa? Di kita udah tahu tuh hitungan stok aman untuk di Sagan tuh berapa, Bubarsari berapa, kita kunci. Terus yang ketiga yang paling penting adalah ketersediaan bahan-bahan yang best seller. Gitu. Misal best seller kalau di sini best seller tuh paha bawah dia nggak boleh kosong. Kenapa kosong? Nah kalau kosong orang bisa jadi kayak jadi. Iya, Kayak jadi pindah ke yang lain. Gitu. Syukur-syukur oke, Mas paha bawah kosong Mas. Oh ya udah ganti yang ini. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang paha bawah kosong Mas. Oh ya udah. Ya jadi kita kehilangan sales tuh. Gitu. Yang keempat baru kita bicara servis, pelayanan. Gimana tim bisa ngelayanin ya minimal ramah dulu. Gitu. Kenapa? Kita harus balik ke DNA-nya kita. DNA kita bukan restoran. Kalau restoran ya pelayanannya harus excellent. Iya. Gitu. Cuman kan balik lagi restoran di bawahnya ada tuh biaya cas service. Sedangkan kalau konsep beginian nggak bisa. Gitu. Kita jualan cuman kayak nasi ayam 7.000, 8.000, 9.000 mau
mau dikasih servis kayak restoran nggak bisa, nggak ketemu gitu. Makanya oke, standarnya minimal servis apa, ramah dulu aja, ramah, terus kemudian kita coba hangat sama customer. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya kita mengharapkan customer nggak cuma datang sekali, tapi let's say ya kayak oke, aku pengen makan enak, murah, rasanya nggak acak-acakan, kesana nih gitu, minimal seminggu 2 kali 3 kali. Nah itu harapan kita ke customer kayak gitu. Nah Pak, terus ini aku kan penasaran, nama warungnya kok Haji Toipa itu kira-kira terinspirasi dari nama Bapak atau gimana nih Pak? Warung Haji Toipa. Nggak ada sih, itu nggak ada nama orang, itu cuma satu, itu doa. Itu doa. Yang kedua, itu teori branding gitu. Kalau teman-teman pernah belajar branding, jadi branding itu minimal dia harus merepresentasikan 3 hal. Satu, mudah diucapin, mudah dibaca, mudah diingat. Gitu. Haji Taib. Ya gitu ya. Simpel banget gitu. Bisa nggak pakai nama penyetan Angela? Bisa, tapi susah. Susah ya. Susah. Gitu. Apalagi nama-nama yang nama-nama sekarang bisa, tapi susah. Yang kedua, itu doa. Gitu. Kalau di saya Muslim, sebagai orang Muslim itu kalau kita jualan makanan itu pasti harus halal. Halal itu wajib. Yang kedua, toyib. Halalan toyiban. Jadi makanan yang halal dan yang toyib. Toyib itu artinya adalah makanan yang baik. Jadi siapapun yang mengkonsumsinya, harapannya makanan ini jadi kebaikan, jadi keberkahan. Gitu. Jadi namanya udah bagus, teori brandingnya nyatu nih. Gitu. Walaupun sebenarnya banyak orang kepleset nih. Oke, makan di mana? Di Bang Toyib. Bukan bang sih. Bukan bang gitu. Bukan bang gitu. Gitu. Kenapa ada hajinya? Sebenarnya itu salah satu trik kita. Biasanya kuliner legend itu dia kalau dia Muslim ya, dia pasti udah haji tuh. Iya Pak, tadi aku mikirnya Bapak udah haji. Udah haji. Misal apa ya? Pak Haji Pak Min gitu, Pak Haji siapa? Kenapa dia udah haji? Berarti bisnis ini udah bisa ngebawa taraf hidupnya lebih baik. Gitu, dan udah legend. Gitu. Nggak ada orang buka tiba-tiba oke, aku naik haji dulu baru buka bisnis. Nggak ada. Orang bisnis dulu, jalan dulu, ya dia bisa nabung, dia bisa nyimpen keuntungannya, baru tuh mesti naik haji, bangun rumah, buka cabang, gitu. Validasinya di situ. Gitu. Jadi nggak ada. Ini nama Eyang, nama orang tua nggak ada. Iya, aku kira gitu. Fiktif ini, fiktif. Karena aku pikir haji, berarti bapaknya naik haji. Aku kira udah ini legend. Aja, kalau haji itu aja, berarti ibu sebenarnya. Gitu. Oh iya, ya sama. Kenapa ibu? Karena biasanya di rumah yang paling jago masak ibu. Oh iya. Gitu. Bukan bapak, pasti ibu. Gitu. Gitu. Dan sebenarnya menu kita ya menu rumahan gitu. Enggak, bukan menu yang ini nggak bisa dimakan tiap hari, enggak. Ini menu yang biasanya di rumah kalau kita ke rumah itu pasti ada. Lauknya itu aja. Enggak aneh-aneh. Gitu. Oh, oke, aku pengen makan telur, ada. Oh, oke, aku pengen makan ayam, oke, ada. Aku pengen makan tahu tempe, ada. Gitu. Jadi ngingetin kita sama Rumah. Iya, benar. Itu bedanya kalau di rumah nggak bayar, di sini bayar. Cuma itu doang. Gitu, itu yang belum bisa kita promote. Ya, gitu. Sudah? Oke, mungkin sekian sesi wawancara dari kami ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Semoga lancar terus rezekinya. Oke, thank you. Oke, kami tutup videonya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.